Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Jujur aja, pernikahan itu agak menakutkan. Kita lihat banyak yang berantem, banyak yang cerai, banyak yang berpura-pura bahagia. Jadi wajar kalau ada yang mikir, ngapain nikah? Ribet. Tapi ternyata nggak semua hubungan pernikahan itu gagal loh. Banyak pasangan yang berhasil mempertahankan pernikahannya dan tetap bahagia. Nah, pertanyaannya bagaimana mempertahankan hubungan agar tetap hidup, tetap harmonis, dan tetap bisa memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia? Nah, ada 4 fondasi dasar dalam menilai kesehatan pernikahan. 1. Ketahanan bukan sekedar bertahan, tapi mampu menghadapi krisis bersama. Yang kedua, itu mendekati harapan. Bukan sempurna, tapi cukup sesuai ekspektasi realistis. 3. Memenuhi kebutuhan emosional, sosial, dan seksual. Dan keempat, kepuasan dua-duanya merasa dihargai, dicintai, dan aman dalam hubungan. Jadi, kenapa banyak pernikahan yang gagal? Menurut John Gottman, ada 4 sikap yang bikin hubungan hancur perlahan. Yang pertama, kritik yang menyerang pribadi, bukan ngomongin masalahnya, tapi nyalahin orangnya. Yang kedua, defensif berlebihan, dikasih tahu malah langsung ngeles atau nyalahin balik. Yang ketiga, penghinaan, merendah, ngejek, atau ngomong dengan nada yang ngebully. Yang keempat itu stonewalling, yang biasa juga disamakan dengan silent treatment. Ini ngediamin pasangan, nutup diri, kayak tembok, jadinya hubungan itu semakin dingin. Kalau keempat hal ini terjadi secara terus-menerus, pasangan akan menjauh secara emosional dan komunikasi akan menjadi rusak. Tapi kabar baiknya, nikahan itu punya pola dan semuanya bisa dipelajari bersama. Mulai dari mereka yang komunikatif, bukan cuma ngomong, tapi benar-benar ngedengerin, yang kadang lebih susah daripada debat. Mereka yang mengagumi dan menghargai. Mereka yang temanan, mereka yang punya nilai hidup yang searah, dan yang paling penting, mereka punya komitmen. Penelitian bilang, cinta romantis saja nggak cukup. Jadi di hubungan diperlukan kejujuran, empati, tanggung jawab, dan sifat mau berubah bareng. Orang berubah, hidup juga berubah. Kalau dua-duanya keras kepala, hubungan gampang retak. Pernah kau bayangkan bagaimana jika kita selamanya di ujung hari catat kita berdua dalam sejarah. Tahu gak sih, kebanyakan masalah dalam pernikahan itu sudah kelihatan dari hubungan pacaran. Mulai dari gaya komunikasi saat pacaran, cara menyelesaikan masalah dengan konflik dengan pacar, kemudian komitmen kepada antara dua pasangan saat pacaran. Jadi sebenarnya bukan nikah yang menakutkan. Yang menakutkan itu kalau kita nggak tahu cara menjalaninya. Kalau dua orang saling berusaha, saling mengerti dan mau berkompromi, pernikahan itu bisa menjadi rumah yang paling nyaman.